Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amma ba'd, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pejabat senior Masjid Mujahidin. Kalian saya lihat senior semua ini. Enggak ada yang junior ya. Oh, enggak ketok blas ini. Semuanya senior. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi keberkahan kesehatan, diberi keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua nanti mendapatkan husnul khotimah. Ini kok jauh sekali orangnya ya. Berarti saya yang mendekat aja ya. Protokolnya terlalu jauh, Pak. Ini agak maju Pak Catur, sama sini Pak Catur. Nah, agak maju dikit Pak Catur. Ya. Ya. Kecuali di sini ndangak, nanti di sini calon ndak ndangak ya. Dan ibu-ibu silakan wis mencari posisi yang paling enak ya. Ndak apa-apa. Pokoknya gegere menempel gitu ndak apa-apa. Ambek liar-liar titik ya. Ndak apa-apa. Timbangannya ono oma gak ngaji gitu ya. Insyaallah di sini ngaji, kalau meninggal di sini husnul khotimah insyaallah ya. Timbangannya nanti di rumah nonton TV ya. Liar-liar yang nonton TV sama ngaji tidak sama ya. Tidak apa-apa, kita maklumi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan mengkaji tentang bagaimana wudhu dan sholat mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nanti mendapatkan nilai manfaatnya yang banyak. Nah, itu. Jadi semua orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi semua orang itu pasti punya cita-cita, itu sukses, bahagia, sehat. Nanti terakhir ditambah selamat. Nah, jadi pasti itu semua orang ya. Dan saya kira Bapak Ibu tidak ada yang suka cuma bahagia saja tapi tidak sehat. Jadi coba angkat tangan Ibu-ibu. Bahagia saja tidak sehat? Enggak ada kan? Yang kepingin sehat saja nggak bahagia? Ya. Lalu semua orang kepingin ya sukses, bahagia, sehat. Yang terakhir apa tadi? Selamat. Semua orang itu ya. Nah tetapi sebagaimana kita semua memahami, karena ini sebenarnya sudah tua-tua ya, ini pengantar, karena ini sudah pengantarnya mesti harus saya sampaikan. Jadi pengantarnya juga perlu waktu agak panjang untuk membangun paradigma berpikir kita supaya benar. Nah, cita-cita untuk mencapai sukses, bahagia, dan sehat itu sebagaimana semua kita mengalami, ya, itu tidak mudah dan tidak gampang. Kenapa? Ya karena memang untuk menggapai sukses, bahagia, dan sehat itu selalu ada penghalang-penghalang. Ada rintangan, yang kadang penghalang rintangan itu ya tidak hanya satu, bisa dua, kadang bisa tiga, kadang bisa 4, kadang bisa 5. Maka belum ada kisah di dalam sejarah orang sukses itu dengan cara santai, tidak ada. Makanya kita khawatir betul kalau kita melihat hari ini anak-anak muda kaum muslimin itu kami melihat santai. Contohnya apa? Mereka suka cangkruk di kafe-kafe. Itu kan pekerjaan santai. Itu tanda kalau bangsa itu mau hancur. Loh iya, maka kita harus prihatin itu. Dulu Islam itu jaya. Hancurnya ya karena tandanya itu. Orang-orang Yahudi tahu kapan waktunya orang Yahudi menyerang orang Islam itu ketika dulu jaya di Andalusia. Itu dilihat para pemudanya.
Nah, ketika sudah santai, maka mereka mulai menyerah. Nah, itu kita ambil contoh. Makanya belum ada di dalam sejarah itu sukses itu digapai dengan cara santai. Tidak ada. Nah, tapi seorang muslim itu tidak boleh kemudian merasa putus asa. Tidak boleh kita kemudian merasa seakan-akan ada jalan buntu. Jadi muslim itu selalu optimis. Makanya kemudian Allah menyediakan sarananya. Karena kita ini lemah, maka perlu berkomunikasi dengan kekuatan yang maha kuat. Kita ini bodoh, maka perlu berkomunikasi dengan kekuatan yang maha pinter. Nah, kalau kita kecil, maka kita perlu membangun komunikasi dengan zat yang maha besar. Lalu Allah menurunkan sarana itu. Sarana itu bernama apa? Ya, sarana itu nanti bernama namanya sholat. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sarana, untuk menyelesaikan seluruh masalah kehidupan yang kita hadapi. Jadi makanya tidak ada istilah orang Islam itu stres, galau, sumpek, berkepanjangan, tidak ada. Penyakit-penyakit kayak begitu itu datangnya bukan dari timur, tetapi datangnya dari mana? Dari barat. Kenapa? Karena kita punya senjata yang luar biasa, itu namanya apa? Sholat. Sholat itu pasti luar biasa. Sampai perhatikan, turunnya sholat itu kalau perintah-perintah yang lain, itu turun dari langit. Suruh perang, Nabi perang, kan begitu. Suruh zakat, zakat, suruh haji, haji. Tapi sholat itu Nabi dipanggil khusus oleh Allah. Pasti itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kita punya senjata yang namanya apa, Bapak Ibu? Sholat. Jadi sholat itu pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kemudian kita belum merasakan, itu berarti ada sesuatu yang belum sempurna. Itu seperti kalau Bapak Ibu membuat kue. Kue itu kalau dikurangi dari resepnya, enak apa enggak? Bisa gak enak, bisa gak dadi. Kan begitu ya. Nah, bangunan juga sama. Kalau dikurangi dari, apa namanya kalau bangunan? Ya, dikurangi dari speknya. Sehingga jangan heran, jembatan kait saulan diresmikno maruno jeblok. Nah, karena dikurangi. Sehingga manfaatnya, khasiatnya itu berkurang. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya sholat. Jadi kenapa kita diberi senjata sholat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ya, dalam hidup ini selalu ada yang namanya angkat tangan yang nggak pernah ada masalah. Tidak ada. Jadi dalam hidup ini selalu ada masalah. Semua orang. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu dulu membayangkan, wis enak wis, engko aku lek wis pensiun, wis kari ibadah tok. Nah, wis bebas dari pekerjaan. Tiba bendino putune nggodho. Ketika nggodhonya apa? Bapak ibu ini kerja bendino, bapak ini kerja, ibu ini kerja, putune dititipno mbahe. Lah mbahe ambakane wis mulai ngos-ngosan. Marang putune mbelayu. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Ternyata ya ono ae sumpeke ya. Nah, itulah kehidupan kita ya. Sehingga kalau kita kumpulkan macam-macam masalah. Semua orang tuh pasti punya masalah macam-macam. Ada yang masalah bersifat pribadi, nanti ada masalah rumah tangga, ya rumahnya dan seterusnya. Ada yang masalah bisnis, nanti bisnis selesai, rumah selesai, pribadi selesai. Ada lain-lain lagi. Nanti ada masalah kesehatan. Nah, itu. Duit ya akeh sakjane, anak wis keluar semuanya, sudah selesai kuliah semuanya, awak loro-loroan. Nah, gitu.
Ya seono aja, memang begitulah kehidupan ya. Nanti ada semuanya beres, jodohnya gak teko anaknya kan gitu. Memang itulah kehidupan. Nanti semua ini selesai, ono aja lagi. Utangi gak selesai. Ya ada saja, itulah kehidupan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Supaya menghadapi semuanya ini kita tidak sepaneng, tidak sumpek, tidak stres, lalu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa tadi namanya? Ya. Jadi sholat itu adalah solusi, kalau dalam bahasa saya, solusi tepat dan cepat. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang barat tidak punya itu. Makanya mereka gampang bunuh diri. Loh kita ini, makmur mana sih kita sama Jepang? Makmur mana Indonesia sama Jepang? Masyarakat, kehidupan masyarakatnya. Kan makmur orang Jepang, mungkin bapak-bapak yang pernah ke Jepang. Ya. Mereka makanan dijatah, dikasih, kesehatan kurang dukur, dikasih vitamin supaya tinggi. Nah, kan gitu. Kita, jatah makanan nggak ditambah, malah disuruh maskeran sampean. Akhirnya gak somangan. Mestinya yang paling penting itu sehat itu kan bukan dari luar, kan kekebalan di dalam tubuh. Berarti dikasih vitamin, ditunjang oleh pemerintah setiap hari suruh ngambil di posyandu, ngambil jatah kesehatan. Mestinya begitu saja nih. Saya jadi presiden tapi. Jadi kita bersyukur kepada Allah punya apa ini Pak, Bapak Ibu? Ya kita punya sholat ya. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, insya Allah kita ini bisa menyelesaikan semua urusan itu dengan sholat sebagai sarana mengkomunikasikan problem kehidupan kita kepada yang membuat masalah, yang mempunyai solusi terhadap seluruh masalah kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita sebutkan satu persatu dulu dalilnya ya. Jadi kenapa kita ini selalu punya masalah? Memang dari sananya. Selalu punya problem, selalu punya ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas itu pasti akan mati. Nah sebelum mati kata Allah apa? Wa nablukum, kami akan uji kalian semua. Berarti Bapak Ibu mesti diuji. Makanya nggak ada orang yang tidak punya problem itu. Nah, diuji dengan apa? Bisyarri, dengan keburukan. Wal khairi, dan kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya uang banyak, itu jangan dikira itu bukan ujian. Punya uang banyak itu ujian. Namanya ujian al-khair. Jadi ujian apa? Al-khair. Ujian kebaikan. Punya jabatan tinggi, itu juga ujian. Tidak punya uang, itu juga ujian. Yaitu ujian yang mana? Ujian yang syar, keburukan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang tidak sehat, itu ujian syar. Sehat itu ujian khair. Cuma orang-orang itu mengatakan, lek loro itu ujian, lek sehat bukan ujian. Lek diduwe akeh itu. Lek gak duwe ujian, lek diduwe akeh bukan ujian. Ya itu kesalahannya. Jadi artinya semuanya adalah ujian. Makanya dunia ini adalah negeri ujian. Wa ilaina turja'un, sehingga nanti wa ilaina turja'un, maka nanti semua akan dikembalikan kepada siapa? Kepada kami, kalian semua akan kembali. Jadi ini ayat yang pertama bahwa semua yang kita hadapi, sehat, sakit, banyak uang, tidak punya uang, punya jabatan tinggi, tidak punya jabatan, itu semuanya adalah ujian. Ya. Sehingga ujian itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Sehingga kesimpulannya, semua orang, siapapun mereka, pasti selalu punya masalah. Nah, itu. Kemudian, contohnya apa lagi? Contohnya, wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan kami akan uji kalian semua dengan sedikit ketakutan.
Ya, karena ada virus, ini kan ada ketakutan. Itu masih sedikit ini belum banyak ya. Sedikit takutan. Walju sedikit kelaparan. Wanaksi minal amwal kekurangan harta. Kadang kehilangan harta. Wal amfusi kehilangan jiwa, ada saudara meninggal, adik meninggal, kakak meninggal, orang tua meninggal, anak meninggal, kekurangan jiwa. Kadang wasamarot, kadang kita diuji, sebagai orang diuji dengan hilangnya buah-buahan. Biasanya panen, buah-buahnya tidak panen. Apel biasanya panen, tidak panen. Brambang biasanya tidak panen, panen. Kemudian wabasyiris sobirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Semua orang yang mendapatkan ujian disuruh memberikan kabar gembira agar mereka menjadi orang yang sabar. Nah, kalau sabar nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya bahwa semua orang selalu punya masalah. Sehingga Allah mengingatkan kita semua di dalam surah As-Sharh yang tadi dibaca ya, cocok ini bahwa kehidupan itu pasti begini. Fa inna ma'al usri, setelah ada kesulitan ada kemudahan. Sulit mudah, sulit mudah, sulit mudah, sulit mudah. Itu begitu perjalanan kehidupan. Siapapun mereka. Tapi kalau grafiknya ya, kalau muslim itu nanti grafiknya sulit, mudah. Lebih sulit lagi, mudah lagi. Tapi kalau grafiknya turun, sulit, tambah sulit, tambah sulit, itu biasanya terlalu banyak menyimpang dari aturan Allah. Kalau orang bertakwa itu pasti naik grafiknya. Sulit, ada kemudahan lagi. Ada sulit lagi, kemudahan lagi. Jadi makin naik grafiknya, terakhir nanti menang husnul khotimah. Masuk ke dalam surga. Nah, jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itulah kehidupan. Makanya Bapak Ibu, ketika dalam kesulitan, kita semua ini tidak perlu berkeluh kesah. Tinggal tunggu saja, karena grafiknya, siklusnya itu setelah ini pasti ada mudah. Nah, gitu. Ditunggu, sulit, setelah ini mudah. Nah, gitu saja. Jadi nggak perlu dipikir, nggak perlu sumpek-sumpek, karena setelah sulit itu pasti mudah. Diulang lagi oleh Allah, yang tadi itu bersama kesulitan. Jadi perhatikan kalau tadi inna ma'al usri. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian ada juga kalau dalam kehidupan rumah tangga, dalam surah At-Tolak ini Allah mengatakan begini, saya ja'alullahu ba'da usrin yusro. Allah akan menjadikan setelah kesulitan, kalau tadi bersama, ya kalau ini setelah kesulitan itu ada kemudahan. Makanya biasanya kemudian orang mengatakan ada hikmah di balik peristiwa. Nah, termasuk kemudian kalau hari ini kita sedang menghadapi wabah begini, maka Bapak Ibu tidak boleh mengatakan itu tidak ada obatnya. Tidak boleh. Kenapa? Allah mengatakan begini. Nabi mengatakan seperti ini dalam Sahih Bukhari. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu sifaan. Setiap kali Allah itu menurunkan penyakit, Allah pasti menurunkan obatnya. Jadi Bapak Ibu sebagai muslim tidak boleh, oh ini gak ono obati, tidak boleh. Harus mengatakan ada. Cuma saya belum tahu, itu boleh. Kalau mengatakan saya belum tahu. Ada. Karena sang penyembuh itu adalah Allah. Obat itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi oleh satu model. Jadi obat tidak boleh dibatasi oleh apa? Satu model. Coba, kan banyak orang tuh berobat kemana-mana nggak sembuh. Lalu kemudian umroh minum air zam-zam waras. Hanya dengan air putih. Diobati apa nggak sembuh, kemudian minum minyak kayu putih waras. Oh keliru ya. Akhirnya negatif. Jadi sekarang bagaimana corona? Jadi tidak perlu pusing, pokoknya bismillah dicoba jahe, meni konir, meni temulawak gitu loh ya. Nah gitu. Karena apa?
Allah tidak menentukan hanya satu obat, tapi Allah itu sang penyembuh. Sehingga banyak orang kadang sembarang gak waras diwacana surah Fatihah waras. Jadi Islam itu menghendaki kaum muslimin itu mudah. Makanya Ibnu Qayyim itu dalam kitabnya namanya Tibun Nabawi, prinsip kesehatan itu kata beliau apa? Cari obat itu yang paling mudah. Jadi yang paling mudah kamu dapatkan dulu, karena sang penyembuh itu siapa? Allah. Apalagi melukai tubuh itu sudah jalan yang paling akhir. Paling akhir. Apalagi sekarang ini banyak kemudian teman-teman itu bisa model berobat kayak misalnya stroke dan lain-lain, itu ternyata kemudian beberapa dengan cara yang mudah bisa diselesaikan. Bahkan beberapa orang penyakit jantung itu kemudian cuma disuruh melangkahkan kakinya saja bisa waras. Karena meniru dulu ketika Nabi Ayub itu sakit. Kan Nabi Ayub itu sakit, disuruh apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu hentakkan kakimu, setelah itu kemudian kamu minum, setelah itu kamu mandi. Nah, menghentakkan kaki, minum, mandi. Sakitnya yang sekian lama itu disembuhkan oleh Allah. Dan kemudian alhamdulillah kita kemudian bisa mempraktekkan itu. Dengan sholat ini, itu sebagai cara untuk menjaga struktur tubuh kita ini supaya tetap setiap hari stabil. Nanti akan kita jelaskan itu. Nah, sholat pun itu juga bisa menjadi apa? Obat. Karena Allah tidak membatasi. Nah, bagaimana kalau kita ini menghadapi ujian, misalnya kayak virus corona ini lama, nggak perlu dipikir lama atau tidak. Ya kita berpikirnya apa? Jadi kita berpikirnya, kalau kita sedang diuji, ingat saja ayat ini, ingat saja hadis ini. Apa? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Besarnya gaji atau bayaran bersama dengan besarnya ujian. Jadi besarnya pahala itu ditentukan oleh besarnya ujian. Seperti Bapak Ibu itu bekerja di sebuah tempat yang resiko pekerjaannya lebih tinggi, itu biasanya gajinya lebih tinggi. Kalau enteng-enteng, gajinya ya enteng, kan gitu ya. Kalau pekerjaannya berat, gajinya berat. Kan gitu. Loh kok enteng? Iya anjay. Enteng. Oh gak mesti ya Pak ya? Terus? Iya. Tapi kan gak mikir apa ya Pak? Jadi yang mikir itu pasti lebih mahal. Nah, gitu. Sekarang saya ingin tanya, ujiannya yang paling berat itu siapa di antara manusia ini? Apakah ada yang ujiannya lebih berat daripada para nabi dan para rasul? Pasti tidak ada. Makanya sampai kalau ada orang mengatakan, aku gak ono wong soro kaya aku, gak ada. Saat soro-sorone kita itu lebih soronya para nabi dan para rasul. Mereka diberi derajat yang paling tinggi, kenapa? Karena sengsara. Jadi kalau kita kemudian, ya sekarang ini ada wabah ini, ya sudah kita nikmati saja. Wabah itu adalah rahmat dari Allah. Bagaimana kalau lama? Oh nanti kalau lama, berarti pahalanya makin banyak, makin besar. Kita tunggu saja, nanti akan ada kabar gembiranya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun ujian yang kita hadapi, maka tidak perlu berkeluh kesah. Ya kita nikmati. Makanya saya kalau wabah corona ini diceritain orang, gimana Ustaz? Orang tanya-tanya. Loh saya makin seneng saya, nggak banyak keluar rumah. Ngaji berai wabeh ya nih. Ya, puasa itu kemarin kan biasanya puasa itu subuh berangkat gitu ya. Terawih orang sudah istirahat, kita belum istirahat, si sinau si apa. Alhamdulillah kemarin itu sudah di rumah tok wis gitu. Lah enaknya lagi apa? Panganan itu teko dewe, duit itu teko dewe. Akhirnya saya, corona terus saya nggak apa-apa.
Biasanya ketemu anak-anak itu sebulan sekali. Itu pun pertemuan nanti ada yang di Klaten, ada yang di Jogja, ada yang di Bandung gitu. Lalu kemudian mau pergi selaran biaya gitu. Loh ini enak wis, ge oma kabeh online bendino pedok. Wis pengeluaran nggak berkurang, pemasukan bertambah. Jadi semua itu kita syukuri. Karena wabah itu kalau Nabi mengatakan wabah itu rahmatun lil mu'minin. Tapi azabun lil kafir. Azab bagi orang kafir dan orang yang dablek itu azab. Wabah ini. Tapi bagi orang beriman adalah rahmat. Kalau Bapak Ibu sakit itu bukan cacat. Orang kena wabah kalau mukmin bukan cacat, bukan kehinaan. Itu rahmat. Maka kalau sakit saja seluruh dosanya diampuni. Kalau sampai meninggal, meninggalnya seperti orang meninggal dalam medan pertempuran, mati syahid. Nah, gitu. Sehingga kenapa wabah itu banyak orang, para ulama meninggal? Karena mereka minta, kepingin mati syahid. Atau Allah mengendaki ulama-ulama itu meninggal supaya mendapatkan mati syahid. Nah banyak orang keliru, dianggap kalau kena wabah itu kehinaan enggak? Itu hina bagi orang siapa tadi? Orang siapa? Orang kafir. Rahmat bagi, nah kalau Bapak Ibu itu mukmin itu rahmat. Nah, kita lihat di sini. Wa innallaha idza ahabba qauman. Sesungguhnya Allah itu ketika mencintai satu kaum. Allah mencintai Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala ibtalahum akan menguji mereka. Nah, karena tadi kita sudah paham, setiap hari itu selalu ada ujian. Nah, sekarang tinggal sikap kita bagaimana. Faman rodhiya, barang siapa yang ridho. Kalau kita diuji oleh Allah itu ridho. Apa ridho itu? Ya, orang mengatakan ada ikhlas, ada ridho, ada. Pokoknya tidak berkeluh kesah. Senang, diuji itu senang dia. Falahu ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Nah, sudah, itu enaknya. Nah sekarang, waman sakhito, barang siapa yang muring-muring, cerewet, berkeluh kesah, ngomel-ngomel, nah gitu ya. Biasanya ibu ngomel-ngomel. Bapak-bapak juga iya. Nah, falahu apa? Falahu sakhot. Maka Allah juga akan marah kepadanya. Ruginya Bapak Ibu 2 kali. Wes seloro, sumpek, Gusti Allah tidak menolong, malah Gusti Allah muring-muring. Nah tapi kalau kita ini senang, nah diuji itu senang, rela, ya sudah, Allah akan senang. Dan nanti diberi pahala yang besar. Kalau makin lama makin besar, gitu saja. Sehingga menghadapi kehidupan ini tidak sepaneng dari wong Jawa ya. Nah, jadi gak sutris gitu. Nah maka sekarang menghadapi wabah ya kayak corona ini ya tinggal kita apa? Menyiapkan diri bahwa mati itu datang sewaktu-waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi mukmin itu ketika sedang diuji ditunggu aja santai-santai. Mari ini kata dikai opo yang Gusti Allah ini. Kok ujiannya rutoke abot iki. Tinggal ditunggu. Nanti pasti akan datang. Siklusnya pasti begitu. Saya melihat Nabi Muhammad itu. Makin tua, dia ujiannya makin enteng apa makin berat? Loh, makin berat dia. Ketika di Mekah, waktu dakwah masih muda 40 tahun. Itu banyak kaum muslimin yang dilecehkan, yang dizolimi, sebagian yang dibunuh. Tapi baru ada perang itu kapan? Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, usianya pada pertemuan yang lalu, waktu pengajian di sini kan saya sampaikan. Ketika Nabi umur 55 tahun, itu baru turun perintah perang. Muhammad, orang-orang yang mendolimi kamu, orang kafir yang menyiksa kamu itu sekarang sudah diizinkan kamu untuk memerangi mereka. Karena mereka dolim. Dijar-jarno kok tambah 6. Umur 55. Sampai umur 61 Pak perang.
Dan perangnya selama waktu antara 55 sampai 61 itu kurang lebih 64 kali perang besar dan kecil. Yang Nabi mengikuti secara khusus itu kurang lebih 28 kali perang. Yang Nabi memimpin secara khusus. Nah, sementara 55 ini kita sudah MPP. Iya toh, persiapan pensiun. Nabi mulai terjun perang. Baru 61 menang, 62 naik haji, 63 wafat. Nah, makanya kemudian bagaimana kita mudah-mudahan kita makin tua ujiannya makin sedikit gitu ya. Dan kemudian mendapatkan husnul khotimah. Nah, itu aja. Kemudian kita lanjutkan. Titik lemah manusia yang kedua, Allah menyebutkan bahwa manusia itu punya satu titik lemah yang disebut dengan dha'ifa. Semua kita ini lemah. Jadi Allah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Buktinya apa? Besar mana ini? Manusia sama virus. Lebih besar manusia. Ternyata kalah kita dengan lemah memang. Besar mana kita sama nyamuk? Nyamuk itu kita ginikan tok mati. Tapi kalau pada kondisi tertentu, hari ini sehat, besok masuk rumah sakit. Gara-gara nyamuk. Namanya apa? Demam berdarah. Sekarang lapo-lapo. Orang yang pinter itu. Pinter lalu menyombongkan kepinterannya. Lemah itu. Kemudian tiba-tiba darahnya naik, stroke, wis gak iso pinter gitu. Loh, sudah lemah sekali. Yang membanggakan kegantengannya dan kecantikannya. Gampang kalau Gusti Allah itu menghendaki hilang. Ya ibu-ibu yang cantik gowes. Lalu jongkir jorang. Lalu bores, Bu. Rembes, harus operasi. Lalu diganti kemudian dagingnya dari bokong. Kayak gini, Pak. Rembes gitu. Sudah, manusia itu lemah, nggak ada yang bisa dibanggakan. Yang kuat, yang gemuk-gemuk itu, oh tambah. Tambah lemah. Iya. Jadi ini harus kita pahami betul bahwa kita ini lemah. Saja ini opposite yang disombongnya itu loh. Nggak ada. Mau kita punya uang banyak disombongnya, Allah menghendaki habis-habis. Karena corona titik ini betapa banyak orang kaya menjadi melarat. Ditambah melarat, ditambah punya hutang di bank. Itu udah ruwet. Jadi manusia itu sangat lemah sekali. Jadi Allah sudah tahu kalau manusia itu makhluk lemah ya. Terakhir, yang ketiga, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu gampang gelisah. Jadi kalau sampai gelisah, pernah gelisah, itu wis pantes memang dari sananya. Dari wong Jawa gawane bayi, jadi gitu. Cuma yang enggak pantes tuh lek terus-menerus gelisah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ciptakan oleh Allah dalam keadaan halu'a, suka mengeluh, suka berkeluh kesah. Nanti akan kita jelaskan apa sih artinya halu'a itu ya. Kita lihat kitab tafsir, misalnya di dalam kitab tafsir ya, kita lihat bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu namanya halu'a. Apa artinya halu'a? Kita lihat satu kitab tafsir, misalnya tafsir Al-Baghawi yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi. Wah, ini terusnya sampai subuh. Nah, nggak apa. Jadi ini pembukaan itu paling tidak pembukaannya saja 4 kali pertemuan. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Kan ini orang sini semuanya kan? Ya. Wa qala muqatil. Apa artinya halu'a tadi? Pertama, dhayiqal qalbi. Gampang sumpek hatinya. Kemudian yang kedua, siddatul khirsi. Banyak keinginannya.
Yang ketiga qillatu sobri, sedikit kesabarannya. Cocok nama mboten? Cocok gitu ya. Loh kok cocok? Karena saya diberitahu oleh yang menciptakan manusia. Siapa? Jadi yang lebih tahu tentang manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cari terapi bagi persoalan seperti ini, tanya kepada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya sudah menyediakan. Hanya saja kemudian kita ini mungkin caranya yang kurang tepat. Nah, ramuannya ya kurang. Jadi itu namanya halu'a. Lalu Allah melanjutkan, siapa sih yang gak gampang sumpek itu? Nah, kita lihat. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah tadi. Sedikit kesabarannya, banyak keinginannya, gampang sumpek hatinya. Idza masau saru jazua, kemudian ketika keburukan menimpanya jazua, dia sambat-sambat berkeluh kesah. Wa idza masaul khairu manu'a, dan kemudian ketika ditimpa kebaikan, duwe akeh, gak duwe duit berkeluh kesah, duwe akeh, manu'a medit. Nah, gitu. Iya kan? Coba kita ini. Banyak orang bercerita, lek pas akeh duit apa gak duwe duit? Kebanyakan cerita kepada temannya itu loh. Paling, tuh mbok saiki rada ruwet pengajian, apa penggawean repot gitu. Tapi nanti penggaweane lancar meneng. Nah, ya iku duit akeh meneng ae, lek akeh utange kondo. Kondo-kondo. Cocok ini ya. Iya. Siapa yang gak sumpek itu? Kata Allah, illal musallin loh. Kecuali orang yang sholat. Lalu kita bertanya, lah aku luwes sholat tapi kok gampang sumpek yo. Nah, dijawab lagi oleh Allah. Ya. Kecuali siapa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Kecuali yang sholatnya itu rutin. Jadi kalau sholatnya itu bolong-bolong, pasti orang gampang sumpek. Buktinya apa? Kenapa ibu-ibu ada waktu tertentu itu lebih sumpek? Karena ibu-ibu sholatnya bolong-bolong. Yaitu karena haid. Iya kan? Saya tanya. Sampai lebih sumpek mana, haid sama enggak haid? Lebih sumpek mana? Ya haid. Wes haid gak duwe-duwe, bojone gak teko-teko. Oh, tambah. Gitu. Sudah gak haid ya? Enggak, biyen pengalaman dulu ya. Nah, sekarang wis prei. Maka jangan sampai anak cucu kita ini, naudzubillah min dzalik, jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Itu sumber kesumpekan. Allah sudah mengatakan begini. Lalu sholatnya sudah rutin kok sirah udah sumpek aja gitu ya. Nah, kenapa? Dijawab lagi oleh Allah. Ini. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Kecuali yang sholatnya itu betul-betul menjaga. Nah, ada menjaga. Jadi tidak sekedar sholat, tetapi menjaga kualitasnya, menjaga kuantitasnya. Jumlahnya juga dijaga, mutunya sholat juga dijaga. Diulang lagi 2 kali oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mu'minun, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang menjaga sholatnya. Jadi jaga. Maka nanti akan kita pelajari nanti bagaimana kita harus menjaga. Maka nanti harus siap praktek. Nah, gitu ya. Karena ini saya lebih penting praktek pengajiannya nanti. Maka ini memang materi saya buat training karena memang supaya bisa praktek. Itu yang paling penting sehingga nanti Bapak Ibu bisa merasakan, langsung bisa merasakan nikmatnya sholat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sumpek, Rasulullah aja juga sumpek. Nah, maka apa kata Allah tadi? Walaqad na'lamu annaka yadhiku sodruka. Sungguh aku wis ero Muhammad, annaka sesungguhnya awakmu. Yadhiku itu sumpek sodruka dadamu. Dadamu sempit, kami sudah tahu kata Allah. Aku roh oleh awakmu saiki sumpek.
Disebabkan apa? Bima yakulun, karena perkataan orang-orang itu. Sumpek itu kadang-kadang kan banyak orang membicarakan tentang kita. Menuduh apa? Menuduh Nabi Muhammad kan dituduh. Orang baik dituduh tukang sihir, dituduh dukun, dituduh pendusta, dituduh orang yang kena kejinan di Gua Hira, dan seterusnya. Nah, lalu apa terapinya? Kata Allah, karena Allah sudah mengetahui sekarang kamu fasabbih bihamdi rabbika. Banyaklah kamu menyucikan Tuhanmu dengan memuji-muji Tuhanmu. Wakum minas sajidin, dan kamu harus termasuk orang yang sujud. Ibadah yang ada sujudnya namanya apa? Maksudnya itu kamu sekarang harus sholat. Makanya Nabi Muhammad itu sholatnya. Sholat malamnya itu selalu Nabi kalau nggak 11-13 rakaat dan tidak pernah meninggalkannya. Dan sholatnya Nabi Muhammad itu kalau sholat malam paling sedikit 3 jam. Lek kita paling sedikit 3 menit. Jadi podo 3 ais gak apa-apa ya. Iya, podo lah. Pokoknya telu nih podo. Iya, soalnya mau kata subuh rek witir sitok. Atau 3 menit witirnya 3 rakaat. Nah, akhirnya Nabi disuruh beribadah kepada Allah, wa'bud rabbaka, maka sembahlah Tuhanmu Muhammad hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yakin. Salah satu tafsir yakin itu kematian. Oh, jangan sampai kamu meninggalkan ibadah ini, ibadah terus sampai kamu meninggal. Makna tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, bermakna yakin sampai mendapatkan keyakinan, merasakan nikmatnya sholat. Nah, kalau orang itu sudah yakin merasakan nikmatnya, akhirnya rindu dengan sholat. Tapi kalau tidak pernah merasakan nikmatnya, sholat itu menjadi beban yang sangat berat. Makanya orang-orang itu, karena beban berat, makanya sholat cepat. Nah, itu. Nah, setelah sholat ditambahi, alhamdulillah. Koyok-koyok beban berat itu hilang, gitu-gitu ya. Nah, gitu. Nah, saya kira cukup ini pengantar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi kesimpulannya, yang terakhir ini kesimpulannya bahwa manusia itu punya titik lemah, sedikitnya adalah 3. Yang pertama selalu ada selalu punya masalah. Yang kedua, kita ini makhluk yang lemah. Kemudian yang ketiga adalah mudah gelisah. Makanya nanti solusinya apa? Karena kita ini makhluk yang lemah, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai para manusia, kalian semua itu adalah butuh kepada Allah. Wallahu al-ghani, Allah itu tidak butuh karena Dia al-ghani, maha kaya. Nah, kemudian ditambah lagi apa? Nah, kalau ada masalah kemudian Allah mengatakan wasta'inu bisobri wassalah. Kalau kamu ada problem, ada masalah, solusinya 2. Minta tolonglah kepada Allah, bisobri dengan cara sabar, wassolati dan dengan cara sholat. Berarti sholat itu memang bagian dari solusi. Maka bawa problem kita itu di dalam sholat. Kita laporkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah begitu pengantar. Kapan-kapan saja kita lanjutkan insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah umur kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu diberi keberkahan waktu sehingga bisa menyempurnakan amal soleh kita dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan kesehatan. Kita akhiri dengan doa Abdul Majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaannya disimpan saja dulu ya. Nah, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.